Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Anies kritik IKN, daripada pindahkan ibu kota negara, lebih baik jadikan Jakarta sebagai kota dunia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkritik keinginan pemerintah pusat dalam memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Anies menilai pemindahan IKN ke Kalimantan Timur tidak akan menyelesaikan problem kemacetan di Jakarta. Hal tersebut Anies sampaikan saat menghadiri acara talk show format dan tata kelola pemerintahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah RPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 secara virtual di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta pada Kamis 27 Januari kemarin. Bicara tentang kemacetan, kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang dari 7%, jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta. Karena Jakarta itu kegiatan rumah tangga dan kegiatan tempat usaha. Begitu ucap Anies. Orang nomor satu di ibu kota ini mengatakan yang terpenting bukanlah membahas perpindahan ibu kota, melainkan rumusan Jakarta menjadi kota global dunia. Nah, sekarang kita malah bicaranya tentang bagaimana Jakarta bisa menjadi salah satu kota global dunia yang melayaninya itu melayani kebutuhan global. Ini tantangan kita sekarang. Papar dia. Selain itu, mantan Mendikbud ini juga mengatakan bahwa Jakarta merupakan kota megapolitan terbesar di selatan dunia. Kawasan megapolitan ini memiliki wilayah penyangga, yakni Bekasi, Tangerang, dan juga Depok. Jakarta adalah kota megapolitan terbesar di belahan selatan dunia, tapi megapolitan ini terdiri dari Jakarta, Bekasi Raya, Tangerang Raya, dan Depok ini sebagai satu kesatuan. Jadi secara administrasi kita adalah variasi, tapi secara peran, Jakarta kota megapolitan terbesar di selatan dunia, begitu ujarnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan jika pemindahan ibu kota negara tidak akan berpengaruh pada kemacetan Jakarta. Menurutnya itu karena sektor pemerintahan tidak terlalu menyumbang signifikan pada kemacetan Jakarta. Kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang dari 7%. Jadi pemindahan IKN tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta. Kata Anies seperti dikutip dari redaksi Hops ID melalui kanal YouTube Kompas TV pada Sabtu 29 Januari. Menurut Anies Baswedan lagi, sumbangsih terbesar pada kemacetan di Jakarta adalah dua sektor lain di luar pemerintahan. Kemacetan di Jakarta itu oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha. So it doesn't mean make the difference. Jadi pemindahan ibu kota itu negara tidak akan membuat banyak perubahan. Begitu katanya. Bagi Anies Baswedan, walaupun dalam konteks nasional, lokasi ibu kota memang penting, apakah di Jakarta ataukah di Kaltim. Namun dalam konteks lingkup Jakarta, ada atau tidak ada ibu kota tidak akan banyak berpengaruh. Dalam konteks Jakartanya, sebenarnya ada ibu kota atau tidak ada ibu kota ya kita tetap harus melayani kegiatan bisnis dan kegiatan rumah tangga. Anies juga menegaskan dalam prakteknya, Jakarta tidak banyak melayani pemerintah pusat. Jadi kalau ditanya jajaran Pemprov ini melayani pemerintah pusat, jarang, tapi melayaninya adalah kebutuhan rumah tangga dan dunia usaha. Menurutnya, tantangan Jakarta saat ini bukan pada pelayanan sektor pemerintah saja, tetapi yang utama melayani kebutuhan global. Hal ini karena menurut data yang ia miliki, Jakarta merupakan kota megapolitan terbesar di belahan selatan dunia. Jakarta ini menyumbangkan 18% dari GDP nasional. Kalau kita bisa terus melakukan efisiensi atas kegiatan perekonomian, maka lompatan ini makin kuat lagi karena pintu gerbang internasional tetap akan ada di Jakarta. Begitu ujarnya. Beginilah fakta-fakta Anies Baswedan yang bukan merupakan seorang pembohong. Anies Baswedan sudah lebih dari 4 tahun mengemban amanah mulia sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tugas Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir tahun depan pada 16 Oktober 2022. Genap 4 tahun mengemban amanah warga Jakarta. 23 janji Anies Sandi saat kampanye Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 telah ditunaikan nyaris sempurna. Kini pun menjadi Anies Risa. Janji stadion telah Anies Baswedan tunaikan.
Pembangunannya 17 Desember 2021 sudah mencapai 89%. Stadion multifungsi dengan nama Stadion Internasional Jakarta atau Jakarta International Stadium atau GIS terletak di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Stadion yang paling spektakuler, didesain sebagai stadion modern kelas dunia, terbaik se-Asia. Menelan biaya mencapai 4,4 triliun rupiah dengan mengacu pada standar FIFA. Atap stadion buka tutup atau retractable roof. Rencana pembangunan stadion BMW. Kini Jakarta International Stadium telah dimulai era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada tahun 2008. Pembangunan stadion BMW sempat mangkrak, baru terrealisasikan pada zaman Anies Baswedan yang meletakkan batu pertamanya pada 14 Maret 2019. Janji spektakuler lainnya adalah hunian DP 0 rupiah. Janji yang menurut sebagian orang tidak mungkin, sangat mungkin bagi Anies Rashid Baswedan. Saat ini baru ada 942 unit rumah DP 0 rupiah yang sudah tersedia di 3 tempat yang berbeda, yaitu di Nuansa Pondok Kelapa 780 unit, Perumnas Bandar Kemayoran 38 unit, dan Perumnas Centraland Cengkareng 124 unit. Demikian pula dengan janji mengatasi banjir yang sudah dilaksanakan. Banjir di DKI Jakarta tidak lagi setiap datang hujan. Hanya hujan-hujan besar di Jakarta atau di Bogor yang menyebabkan banjir. Janji lainnya yang telah ditunaikan dengan sempurna, seperti penataan trotoar. Sekarang Jakarta makin cantik dan indah, kotanya pun kelas dunia. Integrasi transportasi yang mendapatkan penghargaan kota kelas dunia, Sustainable Transport Award atau STA, pada tahun 2021. Warga Jakarta juga makin dimanjakan dengan kartu kesejahteraan, seperti kartu pekerja, kartu Jakarta Lansia, KJMU, KJB Plus, Jaklingko yang sebelumnya OKO Trip, Jakpreneur yang sebelumnya OKOC, hingga Taman Maju Bersama. Selanjutnya adalah distribusi pangan murah, perlindungan perempuan dan anak, beragam pagelaran bergengsi di Jakarta, program makanan tambahan untuk anak sekolah, perluasan menerima manfaat penggratisan pajak bumi dan bangunan, pengaspalan jalan-jalan kampung, aksesibilitas Pulau Seribu hingga hibah untuk guru PAUD. Lantas kebohongan yang mana lagi yang kalian ada-adakan untuk gubernur sebaik dan juga yang berprestasi seperti Anies Baswedan? Dalam surat Quran Al-Maidah ayat 8, janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.